menghasilkan menjadi RI 1 di negeri ini. Amin. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada video yang viral nih di beranda saya dan ini menjadi menjadi teka-teki apakah ini Kang Deddy Mulyadi atau bukan ya, karena Kang Deddy Mulyadi sedang berboncengan di VT-nya ya. Kang Deddy Mulyadi ini sedang berboncengan menggunakan motor yang di depannya itu seorang kades, sepertinya kades Hoho atau kades apa, karena gambarnya kurang jelas, tapi ini viral banget nih, muncul terus di beranda saya. Ini kecebur ke sawah. Dan ada video lain dari artis Lita Abadi yang sangat mengagumi sosok Kang Deddy Mulyadi dan berkomentar panjang lebar di sini. Oke, seperti apa videonya kita tonton bersama. Let's go. Nah, itu dia. Tuh, pada teriak-teriak Pak Deddy kecemplung sawah. Asa karunya kanu nyinyir ka bapak aing. Da bapak aing mah moal beunang di nyinyiran, mental baja. Bari didukung ku rakyat. Sekali deui ngomong didukung ku rakyat. Sekali deui ketang bisi teka kuping didukung ku rakyat. Tuh. Mantap. Ngeri anjing, ngeri. Deddy Mulyadi terapkan jam malam untuk pelajar di Jawa Barat. Lamun pendapat aing pribadi, aing mah sangat setuju dengan kebijakan ieu. Nah, aing setuju karena sapengalaman aing sebagai budak bangor pada saat eta, loba hal-hal anu dilakukan, hal-hal negatif anu dilakukan pada saat jam 10 kaluhur. Hal eta ge bisa mempengaruhi kana sekolah. Loba siswa-siswa anu begadang teparan rugu, anu nongkrong-nongkrong tejelas nepi ka peuting, sampai akhirna sakolahna jadi kaberangan, aya nu mabal, aya anu nepi ka teu sakola pisan gara-gara kasarean. Eta alasanna. Jang Deddy Mulyadi sia keren, lanjutkan. Oh nanya ya. Jadi abah teh hoyong ke pendak sareng Kang Deddy Mulyadi itu naon bah? Maksudnya itu saya tuh penggemar berat, fan berat. Ya. Sebelum Pak Deddy jadi gubernur, lagi menjadi anggota DPR dari fraksi Golkar, pindah ke Gerindra, saya ini pengagum berat dia Pak. Mengikuti ini si Abah. Itu, ya bagaimana sih ke idolanya Pak? Saya ingin jumpa sekali dengan beliau Pak. Minimal salaman dan berselfie ya. Oke. Untuk kenang-kenangan dengan seorang pemimpin yang saya nilai begitu bijak dalam memimpin Jawa Barat ini Pak. Ya. Bapak Aing. Ya Bapak Aing. Ya Bapak Aing. Pokoknya Bapak Aing. Si Abah bisa Emang mau minta apa emang? Saya tidak minta apa-apa Pak. Tidak sama sekali saya tidak minta apa-apa. Tidak berupa istilahnya materi, tidak Pak. Cuman saya bisa ketemu suatu kebanggaan tersendiri bagi saya seandainya saya telah bertemu dengan idola saya Pak, yaitu Kang Deddy Mulyadi yang saya banggakan, saya cintai Pak. Siap. Ya. Mudah-mudahan beliau kedepannya jadi presiden RI 1. Saya doain, saya akan coblos Pak. Semoga saya akan coblos. Amin. Saya dan istri, anak mungkin beda aliran, ya. Beda ya itu. Saya dan istri pasti jamin 100% akan RI 1 ya. Oke. Siap, Abah. Ya. Kan mau ke Kuningan informasinya Kang Dedinya. Iya, itulah saya kebanggaan saya ngerasa bunga Pak. Kang Deddy mau ke daerah pesawahan, yaitu Bandara Mandirancan Pak ya. Iya, informasinya mau ke KRK, Raya Kuningan. Iya, ke Raya Kuningan. Mungkin saya Pak Deddy, saya akan menemui Anda. Tolong saya izinkan Pak untuk duduklah di samping Bapak sebentar. Iya. Itu kebanggaan tersendiri bagi saya Pak. Siap. Sebagai fannya berjumpa dengan idolanya gitu Pak ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Ya. Salam untuk KDM. Oke, Bah. Semoga bisa ketemu, Bah. Mantap. Saya sangat ini dia program Wita Abadi, artis lawas ya. Kenapa saya intens sekali ya melihat bagaimana sepak terjang beliau tiap hari itu. Saya lebih intens ke situ ya, fokus kenapa? Karena saya berpikir dari dulu tuh saya berpikir ada kapan ya punya pejabat seperti rakyat, seperti cinta kasih, apalagi yang saya sangat kagumi dermawannya loh. Nggak semua loh orang pejabat yang dermawannya tinggi loh. Dan ada pun di sisi lain mereka banyak cerita yang nyinyir ya. Bagi saya sih dia bukan suatu pencitraan ya, karena ada beberapa orang-orang nyinyir yang tidak suka beliau dikatakan bahwa dia pencitraan. Bagi saya bukan pencitraan ya. Maaf ya, kalau bagi saya itu dia itu sama dengan mencontohkan, karena gini loh, yang namanya pejabat kita nggak tahu kerjanya apa.
Tapi Iya, ada beliau, betul. dia menunjukkan kerjanya ini dan dia berbagi itu sebenarnya itu untuk memotivasi kita semua. Yuk, Iya, setuju. Di Indonesia Betul itu, sekali. misal saya sendiri, maaf ya, saya itu dari gadis itu langkah beliau ini maaf banget, sebenarnya sama dengan saya gitu. Cuman saya kan nggak ngerti dunia medsos ya gitu, dan lagi karena dia juga seorang pejabat, jadi sekalian dia menyampaikan rasa cinta kasih kepada rakyat dengan kantong pribadinya gitu loh. Itu dua uang pribadi saya tahu dari dunia medsos dia ya, yang sangat viral, terus dia memiliki follower yang banyak. Kalau saya kan bukan seorang pejabat gitu, dan istilahnya begitu saya melihat sosok beliau, waduh, istilahnya dia hidup bahagia gitu loh. Duh, so friendly banget nih sama saya nih gitu. Jadi istilahnya saya merasa terlampauan juga sih kalau ada sosok beliau, karena saya ingin menggebrak hal yang sama seperti beliau, tapi tidak bisa terlampaui dan ada keterbatasan umur diri saya, ternyata Iya. bisa mampu. Jadi saya cukup bahagia sekali. Moga-moga ya saya bisa berkolaborasi dengan beliau dan saya bisa ketemu beliau, karena juga saya punya agenda dan visi-misi yang mungkin bisa dipakai dan diterapkan untuk warga atau rakyat Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat, tapi syukur-syukur ya untuk seluruh Indonesia. Itu aja ya, mudah-mudahan saya berharap KDM bisa lebih dicintai banyak lagi kalangan, dan dijauhi dari segala bala, dijauh dari orang zolim, dan semua kita cinta sama KDM. Semoga jadi contoh semua ya untuk para pejabat ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi gini, saya kan waktu pas dia viral-viralnya, video viral-viralnya, saya melihat begini, loh, kok KDM suka masuk ke belusukan ke rumah warga gitu ya. Saya lihat dia datang sampai lihat untuk beras, itu sampai saya ternyuh gitu, air mata saya berlinang. Saya pikir dia begini, loh, ini kok kayak saya gitu. Saya juga sama seperti itu. Bukan karena saya ini sekarang melihat beliau itu saya melakukan sama, tidak. Memang saya gadis juga seperti beliau. Gitu, itu satu. Dan kedua, saya lihat beliau selalu dari kendaraan yang saya lihat ya di TikTok, di medsos lain, KDM itu suka turun di mobil melihat kayak pedagang-pedagang kecil lewat, itu langsung diberhentikan gitu loh. Ini saya sering nangis jujur ya. Semua videonya KDM itu saya terharu. Karena apa? Karena saya melihat dari seluruh yang saya kenal, baik itu sahabat, teman, dan keluarga, itu saya belum menemukan orang yang yang sefrekuensi yang ini kok gue banget ya gitu. Gue cerita diri gue ya, maaf ya, saya bukannya sombong, bukan maaf banget ya buat semua, karena saya merasa ini loh yang saya mau gitu. Saya ingin orang-orang kalau andai seperti saya punya teman banyak seperti beliau, betapa indahnya. Dan apabila pun ketemu kita punya teman atau punya rekanan teman pejabat ataupun pejabat seperti beliau itu lebih dari 100 orang, rasa-rasanya Indonesia ini bisa kaya loh, apalagi negara Indonesia ini negara kaya gitu. Makanya kenapa saya melihat beliau ini terjun, terus ketemu sama orang-orang kecil, tiba-tiba dia berbagi, dia membantu, dia menyekolahkan, dia membantu segala kesulitan sampai dia dan dia tidak melihat ya itu mau laki, perempuan, atau anak kecil ataupun siapapun. Dan itu selalu cara saya bisa mengamati dari mata beliau, karena mata kan jendela hati ya. Pada saat dia memeluk orang susah, nenek-nenek tua, memeluk bapak-bapak susah, nenek tuh benar-benar tuh pelukan itu bukan pelukan yang hanya pencitraan atau hanya buat enggak loh, itu benar-benar dari hati yang paling dalam. Kenapa saya tahu? Karena saya tuh bisa melihat mata orang itu kan jendela hati, matanya diceritakan jendela hati ya, mata adalah jendela hati. Iya. Dalamnya mata kan bisa bicara gitu, bahwa ini orang perlu saya bantu gitu loh. Mungkin saya bisa menangkap apa yang ada di hati KDM tuh gini, ampun ini orang harus saya bantu, kasihan banget, saya harus modalin ini. Nah itu yang terjadi pada saya selama ini. Itu aja, jadi boleh dibilang jadi kayak saya mengaca diri saya, terima kasih saya ketemu orang seperti ini gitu. Walaupun saya tidak kenal ya, tapi merasa saya terwakilkan gitu, karena apa yang dia lakukan dia bisa meluas. Kalau saya kan hanya terbatas ya di beberapa titik atau di beberapa kota, tapi kalau dia kan meluas, satu hari bisa beberapa tempat gitu. Dan keuangan dia kan boleh dibilang lebih kuat ya gitu. Kalau saya keterbatasan itu karena saya ada bagian-bagian yang mungkin serupa tapi tak sama gitu. Jadi ada agenda yang saya punya, beliau juga agendanya, tapi ada yang memang mirip, tapi ada yang memang saya sudah mengerjakan ini, KDM ternyata besoknya kemudian atau KDM yang lebih dulu mengerjakan sesuatu hal yang sama seperti saya gitu. Kalau saya kan ini untuk sementara dia baru menjabat nanti tanggal kalau nggak salah akhir bulan Mei ini baru ke 100 harinya beliau menjabat jadi gubernur Jawa Barat ya. Kalau menurut saya berharap ke depannya ya bisa menjadi satu lah gitu ya. Kalau saya, karena apa?
Ya karena tadi dia beda dari yang lain gitu. Jadi kayak ada spesial khusus yang ada di diri KDM yang tidak dipunyai pejabat-pejabat lain loh. Gitu. Ya secara kalau kebijakan mungkin ada yang lain, tapi kebijakan dia luar biasa. Dia cerdas, dia luas, dia pengetahuannya luas dan dia berani. Ya, saya sukanya tuh dia transparan. Nah, otomatis ini diperlukan berarti bukan Jawa Barat aja nih, bisa luas. Karena saya lihat di sini ada beberapa provinsi yang ingin sekali punya gubernur seperti beliau. Termasuk diri saya nih, saya juga kepingin nih di Tangerang nih gitu. Tapi kan udah dimiliki sama Pak Sony ya. Saya juga lihat Pak Sony gebrakannya sudah mulai seperti apa namanya KDM. Tapi tetap kembali lagi hati dan jiwa saya, frekuensi saya lebih kena ke punten ya KDM gitu ya. Karena saya membutuhkan pemimpin RI 1 yang paket komplit. Satu, kecerdasan, kedua kematangan dalam berpikir, ketiga sosialnya tinggi, dermawan. Itu yang belum ada. Memikir semua sampai memikirkan masalah anak-anak harus bangun tidur, udah makan belum ya, itu sampai membawa pengaruh kuat sekali loh, luar biasa loh. Padahal kalau yang namanya kita pikir gini, namanya gubernur paling urusan dengan infrastruktur di pemerintah di negara Indonesia, sementara dia bisa masuk gitu loh di dalam rumah tangga orang, seperti anaknya yang tukang main HP, terus yang males-malesan sekolah, atau yang males makan, nonton terus, main game terus. Ternyata pengaruh daripada video beliau aja dengan berkata-kata itu bisa mempengaruhi orang banyak di seluruh Indonesia loh. Yang anaknya tadinya misalnya susah bangun bisa bangun, terus yang bangun tidur ya, yang nggak mau mandi bisa mandi, yang susah makan jadi mau makan gitu. Ini dalam arti kata, kalau yang orang yang berkata versinya lain mengatakan bahwa ini menakut-nakut, menurut bukan menakut-nakuti, karena wajahnya kalian tidak menakuti. Justru mukanya itu kalau orang suka bilang bodor, lucu begitu. Tapi dalam penyampaian itu yang mungkin menarik magnet ya untuk ibu-ibu yang menyodorkan, aduh lihat nih ada KDM nih, kamu harus makan nih, kamu harus bangun tidur nih nanti ini. Ya kalau yang namanya anak kecil memang salah satu memang harus ditakuti, tapi bukan berarti menakut-nakuti secara mental ya. Kalau menakuti secara mental bukan seperti itu, harus pakai topeng, mengerikan, berbiji, pakai muka-muka hantu nanti baru. Jadi itu merusak mental anak. Kalau saya rasa itu tidak merusak, tidak sama sekali tidak merusak mental anak pada saat memberikan wejangan atau nasihat. Buat TikTok saja itu bisa membawa pengaruh besar gitu. Ini yang membuat saya tiap hari ya itu berlintas air mata saya, benar-benar saya nggak bohong. Tiap hari itu saya lihat, saya ingin tahu gerakan apa lagi nih selanjutnya, apa yang dikerjakan. Nah saya lihat dan saya tahu ya ini beliau ini punya kemampuan finansial pribadi itu tidak seperti yang lain-lain yang memiliki pesawat pribadi, yang memiliki rumah di banyak negara gitu kan. Dan sih menurut saya bukan suatu ekonomi yang paling enggak sih gitu ya. Ibaratnya dia mampu, dia lumayan memiliki finansial yang kuat, tapi tidak sekuat yang lain ya, maksudnya yang seorang triliuner kan gitu enggak, tapi justru dari hatinya ini yang mempunyai kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki, yang jarang dimiliki. Boleh dibilang saya belum lihat ya gitu ya, seorang triliuner yang mempunyai hati yang juga miliuner gitu. Bayangkan aja loh, setiap dia ketemu ngasih nggak kecil ya, mungkin kelas orang ngasih 100-200, dia bisa tiba-tiba ada harus disekolahkan, dia mampu kan ngasih 10 juta, 10 juta, 3 juta untuk menyekolahkan anaknya, tiba-tiba ada ketemu di mana, oh ya ini buat usaha, saya kasih buat modal ya 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, itu bukan satu orang yang dia bantu. Dan inilah yang tidak dipunyai, yang saya belum melihat ada orang-orang besar triliuner yang seperti beliau. Kedepan yang saya inginkan untuk RI 1, KDM yang terdepan, KDM yang kita mau, dan bukan dari pribadi tapi dari semua orang sangat mensupport KDM. Semoga Allah mengabulkan KDM menjadi RI 1 di negeri ini. Amin. Yang saya inginkan ke depan, KDM yang saya inginkan saya support menjadi Presiden Republik Indonesia yang sangat langka yang saya tahu saya dapat. Amin. Semoga ya. Amin, amin. Ya, begitulah pendapat dari Wita Abadi ya, artis lawas yang mengeluarkan pendapatnya, mengagumi sekali sosok KDM ya. Berarti ini Wita Abadi ini sangat mengikuti banget ya, sampai sepaham itu bisa menceritakan sedetail itu tentang KDM. Berarti mengikuti ini dari konten-kontennya, meskipun tidak kenal deket tapi bisa tahu dari jarak jauh karena melihat konten-kontennya ya. Dan seperti warga-warga yang lain, seperti masyarakat atau netizen yang lain, beliau ini menginginkan kepada KDM agar menjadi
RI 1, orang satu di Indonesia, yaitu presiden. Ya, sama seperti masyarakat-masyarakat yang lainnya dan netizen-netizen yang lainnya. Ini sangat keren sekali ya. Dan kemarin juga sudah sudah dijelaskan secara detail oleh Bapak Helmi Yahya ya, tentang keunggulannya dari segi apa saja sudah dijelaskan secara detail. Sudah saya upload, sudah saya posting juga. Silahkan ditonton. Pak Helmi Yahya membongkar sosok KDM ya. Di situ silahkan kalian tonton. Dan saya sangat setuju sekali seperti yang dikatakan Ibu Wita ini, bahwa banyak sekali orang yang miliarder lah, dikatakan miliarder atau orang yang kaya raya ya, tidak seperti KDM ya kan. KDM ini mungkin masih kalah dengan orang-orang yang miliarder yang finansialnya lebih banyak mencukupi ya. Tapi KDM ini meskipun dia mengandalkan dari YouTube, mengandalkan dari media sosial ya, uang pribadinya, tapi uang ini dipentingkan untuk rakyatnya ya. Sedangkan orang-orang yang miliarder yang punya pesawat pribadi, punya jet pribadi, tidak seperti ini gitu loh. Jadi maka dari itu banyak sekali orang yang mengagumi banget, bukan hanya kebijakannya, tapi tentang sosok pribadinya ini loh yang sangat wow. Ya, jadi seperti itulah ya. Wajar saja jika Indonesia saat ini sedang demam KDM ya, karena memang semua rakyat, semua manusia di muka bumi ini bisa melihat kinerja KDM dan pribadinya juga terlihat, karena sangat transparan banget ya, transparan banget, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Mau marah-marah, mau kebaikan, mau sedih, semuanya terlihat ada dalam media sosial ya. Ya, begitulah video-video yang saya tayangkan hari ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.